Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para kiai, para santri dan para tokoh masyarakat, jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada orang tua kita, Bapak Haji Abdul Basit beserta ikhwannya Al-Habib Zain Al-Aidrus, Wal-Habib Ali bin Syahab, Wal-Habib Anis As-Segaf, dan segenap para habaib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ketika di zaman Nabi SAW ada sebuah kampung atau sebuah desa. Di kampung itu ada majlis taklim yang diisi oleh kaum ibu. Setiap hari Senin pagi, ibu-ibu dari mana saja berkumpul di majlis tersebut. Datangnya tidak dengan tangan kosong. Ada yang datang bawa uang, bawa makanan, bawa pakaian bekas yang masih bisa dipakai. Setelah kumpul dibagikan kepada fakir miskin. Ini terjadi bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, tapi tahunan, sampai berita ini terdengar di telinga junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi memanggil seorang sahabat, "Hai sahabatku, coba kamu datangi kampung tersebut, tanyakan kepada ibu-ibu kenapa setiap hari Senin mengadakan sedekah massal." Dijawab oleh ibu-ibu tersebut, "Kami melakukan sedekah massal mengikuti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa sunnah dalam rangka memperingati dan mensyukuri hari kelahirannya. Sedangkan kami ini perempuan yang kadang-kadang datang bulan dan berhalangan, kami ganti dengan sedekah massal." Pulanglah sahabat untuk melaporkan berita ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi mendengar jawaban dari kelompok ibu-ibu tersebut, Nabi langsung menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? "Salasatun yadkhulunal jannata bighairi hisab wal adab." Ada tiga kelompok manusia, tiga kelompok dari umatku yang aku jamin kalau masuk surga nggak pakai disiksa dan tidak pakai dihisab. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah ta'ala. Sahabat kaget, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, "Rajulun a'dhamu miladi bisururin wa ibtihaj." Orang yang mengagungkan, mensyiarkan, merayakan, mengadakan hari lahirku dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, tanpa pamrih, tanpa tujuan kecuali dasar cinta kepada aku. Saudara-saudara, ternyata peringatan Maulid itu bukan baru sekarang. Nabi pun mengakui adanya peringatan Maulid, karena peringatan Maulid bukan tradisi tahunan, bukan tradisi musiman, tapi merupakan tanda terima kasih dan syukur kita kepada Allah dengan adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang mana yang paling besar di antara nikmat Allah? Tidak lain adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti, tanpa Nabi Muhammad tidak akan lahir anak yang birrul walidain. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan lahir seorang ulama. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan ada seorang wali Allah. Tanpa Nabi Muhammad orang tidak akan beradab dan berakhlak. Maka oleh karena itu, memperingati Maulid Nabi merupakan tanda terima kasih kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, bersyukur atas umatnya Nabi Muhammad
karena besar jasanya Nabi Muhammad kepada kita, karena agung daripada jasanya Nabi Muhammad kepada kita. Di mana ada umat yang dibebaskan dalam berbuat maksiat kalau bukan umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan kau siksa umatku karena maksiatnya." Akhirnya dibuktikan oleh Allah taala sebelum adanya Nabi bagaimana umat Nabi Musa. Cuman gara-gara mancing di hari Sabtu jadi monyet, jadi babi. Umat Nabi Muhammad hari Jumat gak sholat Jumat, mancing di setu. Gak ada yang jadi monyet, gak ada yang jadi babi. Pelacuran, perzinahan, macam-macam perbuatan keji kalau dilakukan oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad, dihancurkan negerinya, diporak-pondahkan semua daerahnya, dan ditenggelamkan semua kekayaannya. Tapi lihat kita, umat Nabi Muhammad dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini, perzinahan, mabok-mabokan, perkelahian, riba, rentenir masih diberikan keamanan oleh Allah. Kenapa? Karena ada doanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga umat Nabi Muhammad diberi batas untuk bertobat kepada Allah sampai roh ada di tenggorokan. Kalau rohnya masih di perut, diterima tobatnya. Kalau rohnya masih di dada, diterima tobatnya. Kalau sudah di tenggorokan, tidak diterima. Ini tidak pernah terjadi kepada umat-umat yang lain, saudara-saudara hadirin. Hadirin yang saya hormati. Yang kedua, sahabat bertanya, apalagi ya Rasulullah, orang yang kau jamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, wa rajulun aktharu salata alayya, yaitu orang yang memperbanyak bersolawat kepada aku. Saudara-saudara, hadiah dari Rasulullah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad. Satu solawat bisa mengampuni dosa beribu-ribu dosa. Sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dibaca maulidnya, nanti antum bisa baca di dalam bait beberapa itu. Habib Ali mengatakan, kalau antum mau bertobat kepada Allah, tempatnya di tempat maulid. Kenapa? Karena tempat maulid ini sangat tepat buat orang yang mau bertobat kepada Allah, buat orang yang mau minta ampun kepada Allah. Kenapa? Ribuan malaikat hadir di malam ini bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sedang menunggu di antara kita yang hadir untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dicontohkan bagaimana kondisi Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga, sampai Nabi Allah Adam siang dan malam merintih menangis dengan istighfarnya, yang istighfarnya diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Rabbana